Ketika hati merindukan cahaya, malam itu, Naira duduk di rumah tua, menatap kosong keluar jendela. Dulu ia hafal ayat suci, aktif di masjid. Tapi sejak kehilangan ayah dan ibu, ia menutup hatinya. Kalau Tuhan ada, kenapa ia ambil segalanya? Gumamnya. Ia hidup tanpa percaya pada apapun, hanya dirinya sendiri. Malam itu, saat keluar membeli rokok, ia melihat seorang anak kecil di tangga masjid. Anak itu menangis, memeluk mushaf kompang camping. "Ngapain kamu di sini?" Anak itu mengangkat wajahnya. "Aku nunggu ibu pulang dari surga." Dia bilang, "Kalau aku kangen, aku bisa cari Allah di sini." Naira terdiam. Kalimat itu menampar hatinya. Di kamar ia membuka laci yang tak pernah ia sentuh. Buku doa usang hadiah ibunya di ulang tahun ke-17. Pesan tangan ibunya tertulis di halaman pertama. "Jika hidupmu kelap, jangan cari cahaya di luar, tapi carilah Dia yang memberi terang dari dalam." Air matanya jatuh. Ia pernah dicintai tanpa syarat oleh ayah, ibu, dan mungkin Tuhan yang selama ini ia abaikan. Keesokan paginya, ia kembali ke masjid, mencari anak kecil tadi, tapi tak menemukannya. "Anak kecil, duduk di sini tengah malam." "Tak mungkin, Neng," kata penjaga masjid. Naira tertegun. Mungkin ada yang sedang mengetuk hatinya. Malam-malam berikutnya, ia kembali, menanti tanpa tahu apa yang ditunggu. Pelan, ia mulai merapalkan doa yang dulu ia hafal. "Ya Allah, kalau Engkau masih ada untuk orang sepertiku, beri aku tanda bahwa aku belum terlambat kembali." Langkahnya membawanya ke panti asuhan Nurul Huda. Di sana, seorang gadis kecil bernama Raya menggenggam tangannya. "Teh Naira, kalau Allah sudah ambil semua dari kita, itu artinya kita disiapin untuk sesuatu yang lebih indah, ya?" Naira nyaris tak bisa menahan air mata. "Kenapa kamu bisa bilang begitu?" Raya tersenyum. "Karena kalau kita sabar, nanti Allah kasih peluk yang lebih besar dari luka kita." Dan saat itulah Naira tahu, ia ingin kembali. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Di kamar, ia mengambil mukena putih yang tersimpan sejak pemakaman ibunya. Tangisnya pecah. Tangis seorang anak yang merindukan rumah. Bukan dari batu bata, tapi rumah yang dulu ia bangun dalam sujud kecilnya. Dengan langkah gemetar, ia mengambil wudhu. Setiap tetes air mencuci noda dari hati. Saat berdiri di atas sajadah, suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis. "Aku lupa, ya Allah. Aku bahkan lupa bacaannya." Lalu ia duduk, diam, memeluk lututnya di atas sajadah. Dari dasar hati, sebuah kalimat muncul. "Bukankah Allah tak menilai kesempurnaanmu, tapi hatimu yang ingin kembali?" Dan di sanalah Naira mulai bicara. Tidak dengan bahasa Arab, tidak dengan aturan rukuk dan sujud, tapi dengan bahasa air mata, dalam detak jantung yang rapuh, dalam lirih yang hanya bisa didengar langit. "Aku datang. Kalau Engkau masih mau aku." Tak ada cahaya yang tiba-tiba menyinari kamarnya. Tak ada suara dari langit. Tapi satu hal terasa pasti. Hatinya tak lagi gelap. Ada setitik cahaya kecil yang pelan-pelan membesar.